Kisah penciptaan bumi yang epik dari berbagai suku di dunia. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi dan internet beberapa dekade terakhir, dunia tampaknya semakin lebih canggih dan budaya-budaya suku bangsa di dunia mulai semakin menghilang digantikan dengan teknologi. Di sisi lain, pernahkah kalian mendengar tentang cerita penciptaan bumi yang terbilang cukup epik? Seperti yang diketahui, kisah penciptaan bumi dan isinya sudah menjadi hal yang umum diketahui bagi semua agama yang di dunia. Namun tidak terlepas dari itu, ada beberapa suku yang memiliki mitologi tentang penciptaan dunia. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, mitologi penciptaan Cherokee. Pada cerita Cherokee, suku Indian, bumi dimulai sebagai gumpalan kegelapan dan air yang mengambang di bawah galun lati, sebuah dunia roh. Hewan-hewan yang notabene sebagai penghuni galun lati terus bereproduksi sampai akhirnya memenuhi galun lati. Karena penuhnya populasi galun lati, mereka perlu mencari solusi untuk menangani populasi yang semakin membludak. Solusinya yaitu pindah ke bumi. Bumi yang saat itu adalah tempat asing dan belum pernah dikunjungi. Untuk mencari informasi tentang keadaan bumi yang ditakutkan justru berbahaya bagi populasi galun lati, hewan-hewan mengirim kumbang air sebagai pengintai untuk mengamati struktur tanah yang ada di bumi. Kumbang air pun turun ke bumi, melihat struktur tanah yang tidak mengecewakan. Ia kembali ke galun lati dengan melaporkan tentang apa yang dilihatnya. Kumbang air pun kembali ke bumi dengan membawa lumpur dari galun lati. Lumpur ajaib ini pun tumbuh dan terus tumbuh sampai menjadi tanah yang berbentuk daratan di bumi. Rasa bersemangat untuk mencari rumah baru karena populasi yang semakin banyak di galun lati, hewan-hewan mengirim burung-burung untuk berkelana dan mencari tanah yang cocok untuk kehidupan mereka. Salah satu burung raksasa yang dikirim untuk mengintai bumi adalah Buzzard. Buzzard saat itu mencari lokasi tanah kering yang ada di bumi, karena kebanyakan yang ditemukan adalah lumpur dan dibawa oleh kumbang air. Ia pun menjadi sangat lelah ketika mencari tanah kering namun tidak memberikan hasil. Karena lelah, ia pun mulai terbang semakin rendah mendekati lumpur dan tanpa sengaja menyeret lumpur itu menjadi sebuah gunung dan lembah yang ada di bumi saat ini. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya lumpur-lumpur itu kering dan berubah menjadi tanah. Hewan-hewan akhirnya pindah ke bumi. Bumi yang saat itu masih dipenuhi dengan kegelapan menyebabkan hewan-hewan menjadi muak dan memutuskan untuk menaikkan matahari untuk memberi cahaya ke bumi. Namun dengan munculnya matahari yang sangat panas terus-menerus menyebabkan banyak hewan yang mati. Sehingga mereka mulai menyeimbangkan antara matahari yang bersinar dan tidak bersinar. Akhirnya setelah semuanya tampak normal, manusia muncul dan menyebabkan hewan-hewan mulai punah. Yang kedua adalah kisah Izanagi dan Izanami. Cerita mitologi ini berasal dari Jepang. Izanagi dan Izanami adalah dewa-dewa generasi ketujuh dalam garis keturunan kami. Kami adalah dewa-dewa kepercayaan Shinto. Pasangan saudara kandung ini diperintahkan oleh dewa-dewa yang lebih tua untuk menghadapi kekosongan yang terjadi di bumi. Dengan amanat yang diberikan dewa-dewa itu, Izanagi dan Izanami membawa tombak permata surgawi yang dikenal dengan sebutan Amano no Boko. Mereka memutuskan untuk menghadapi kekosongan dengan tombak Amano no Boko yang ditancapkan ke dalam kekosongan itu. Saat tombak diangkat kembali, serpihan tombak itu ada jatuh dan membentuk sebuah pulau. Izanagi dan Izanami memutuskan untuk menetap di bumi dan membangun sebuah istana di pulau itu. Dalam upaya untuk memulai sebuah keluarga, mereka mencontohi apa yang dilakukan oleh setiap dewa setiap kali ingin bereproduksi. Mereka melakukan tarian mengelilingi pilar surga dengan arah yang berlawanan, seakan hal itu adalah adat untuk meminang pasangan. Izanagi adalah dewa laki-laki, sedangkan Izanami adalah dewa perempuan. Setelah melakukan proses peminangan itu, mereka tidak tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Akhirnya mereka meminta untuk dipandu oleh suara burung-burung yang sedang bernyanyi. Dan tiba-tiba lahirlah seorang anak dari Izanagi dan Izanami. Sayangnya anak itu lahir tanpa kaki dan tak bertulang. Izanagi dan Izanami pun merasa sedih dan hampa. Mereka meninggalkan anak itu di atas perahu dan mencoba untuk melahirkan keturunan baru. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka putus asa, mereka kembali ke surga untuk meminta bantuan.
di mana mereka menemukan bahwa kemandulan Izanami disebabkan karena keinginan hatinya yang tidak sabar untuk mempunyai keturunan, sehingga ia tidak dapat keturunan yang sehat. Dengan bersabar dan terus mencoba segala cara dilakukan dengan pasangan ini, mereka pun terus mengoreksi setiap kesalahan yang dilakukan sebelumnya, hingga akhirnya Izanami terus-menerus melahirkan anak, dan itulah yang dikenal sebagai Kepulauan Jepang dan menginventasi alam lainnya yang ada di muka bumi. Selanjutnya adalah Pangu dan Nuwa. Legenda penciptaan yang berasal dari Cina ini memiliki dua tahap. Yang pertama adalah Pangu, pencipta langit dan bumi, dan Nuwa, ibu dari manusia. Sampai saat ini lagu dan puisi tentang Pangu masih dinyanyikan oleh orang-orang Zhuang dari Cina. Konon alam semesta yang mengalami kekacauan mulai menemukan keseimbangan yin dan yang. Pada saat itu juga Pangu yang saat itu sedang ada dalam bentuk embrio tidur dan tumbuh dalam telur raksasa selama 18.000 tahun mulai terbangun dari tidurnya. Namun ia merasakan terhimpit antara yin yang. Dengan penuh kekuatan ia mendorong lapisan yin yang sehingga ia bisa keluar dari dalam telur. Dengan terpisahnya yin yang menimbulkan terciptanya dua lapisan berbeda yang disebut langit dan bumi. Pangu tumbuh di antara langit dan bumi. Semakin ia bertumbuh, semakin besar pula jarak antara langit dan bumi. Ada banyak versi mitologi tentang Pangu. Yang paling populer adalah tentang Pangu mati setelah 18.000 tahun hidup memegang langit dan bumi. Tubuhnya membentuk bagian dari bumi dan semua alam ada di dalamnya. Sementara itu, Nuwa adalah salah satu dewa pertama dalam mitologi Cina. Konon Nuwa sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Mengetahui keadaan bumi yang kosong dan kematian Pangu, Nuwa merasa kesepian dan bosan. Ia memutuskan untuk menggunakan haknya berkreasi dan menciptakan kehidupan baru setiap hari selama seminggu. Urutan penciptaan yaitu ayam, anjing, domba, babi, sapi, kuda, dan terakhir adalah manusia. Pada hari terakhir, Nuwa mengambil tanah liat dan mulai membentuk tanah liat itu seperti wujud dan bentuknya. Sedikit memprihatinkan karena banyak karya seni kuno menggambarkan Nuwa sebagai ular berkepala wanita. Setelah membuat banyak kreasi tanah liatnya, ia menjadi lelah dan pekerjaannya yang membosankan itu memutuskan untuk mempercepat proses penciptaan terakhirnya itu. Ia mengayunkan tali saktinya di atas lumpur buatannya itu. Dengan demikian tanah liat yang berasal dari tanah yang bagus berubah menjadi manusia bangsawan yang kaya, sementara tanah liat yang kualitasnya buruk menjadi petani miskin. Variasi lain dari cerita ini adalah munculnya hujan yang mencairkan sebagian dari ciptaan tanah liat Nuwa, sehingga menimbulkan penyakit yang menyerang ciptaan Nuwa. Selanjutnya adalah Rangi dan Papa. Cerita ini berasal dari negeri indah Selandia Baru. Kisah ini menceritakan tentang pembunuhan saudara dan kanibalisme. Semuanya dimulai dari Rangi dan Papa. Rangi yang berarti langit, sedangkan Papa adalah bumi, tempat semua ciptaan dilahirkan. Sayangnya Rangi dan Papa tidak dapat dipisahkan. Mereka tetap bersama-sama terus setiap saat dan ditutupi oleh kegelapan yang membendungi mereka. Rangi dan Papa memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah Tu Mata Uea, ayah dari manusia, yang melanjutkan untuk membunuh kedua orang tuanya. Dengan usaha, anak ketiga, Tauhiri Mate, ayah angin dan badai, lolos dari keganasan kakaknya, dan dia bersembunyi di atas langit saat kakaknya menjadi ganas. Legenda langit mengatakan bahwa sampai saat ini, karena dendam yang tercipta, angin selalu menghantam pantai untuk melampiaskan kegagalan rencana untuk membunuh Rangi dan Papa.